Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore ataupun malam, Besti. Dimanapun kalian berada. Nah, buat kalian yang baru nonton channel saya, jangan lupa bantu like, komen, and subscribe biar saya terus bersemangat membuat video-video yang lainnya, Besti. Nah, untuk kali ini kita akan membahas memahami tindak pidana korupsi. Nah, mungkin di negara-negara sering terjadi korupsi, terutama di negara kita sendiri, negara tercinta kita sendiri, di negara Indonesia. Sering kita terdengar terjadinya korupsi, entah itu dari pejabat daerah, pokoknya entah itu dari yang memegang kekuasaan atau yang lainnya. Nah, untuk pengertian korupsi, korupsi itu berasal dari korup, yang artinya busuk, buruk, bejat, lancung, dapat disuap, suka disogok, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, korupsi juga diartikan sebagai penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi dan orang lain. Nah, adapun Transparansi Internasional memberikan definisi bahwa tentang korupsi sebagai perbuatan menyalahgunakan kekuasaan, kepercayaan publik untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan diri sendiri, yang pada dasarnya perbuatan korupsi merupakan perbuatan yang antisosial, bertentangan dengan moral dan juga aturan hukum. Itu tadi untuk pengertian korupsi, dari korupsi itu tadi. Nah, untuk selain pengertian korupsi itu tadi, itu juga ada unsur-unsurnya, Besti, kawan-kawan. Nah, untuk unsurnya itu dibagi menjadi 3, bagaimana yang sudah saya sebutkan tadi. Itu unsur korupsi ada 3. Yang pertama itu menyalahgunakan kekuasaan, itu unsurnya, unsur korupsi, unsur tindak pidana korupsi. Dan yang kedua, kekuasaan yang dipercaya. Apa sih yang dimaksud dengan kekuasaan yang dipercaya? Nah, kekuasaan yang dipercaya itu yaitu baik di sektor publik maupun di sektor swasta yang memiliki akses bisnis atau keuntungan materi. Nah, tindak pidana yang dimaksud dengan kekuasaan yang dipercaya itu tindak pidana korupsinya di semua sektor publik, tidak mesti di di negara, maupun di sektor swasta juga yang memiliki akses bisnis dan materi. Nah, yang ketiga itu keuntungan pribadi. Apa yang dimaksud dengan keuntungan pribadi? Nah, yang dimaksud keuntungan pribadi ini
yang berarti kan tidak selalu berarti hanya untuk pribadi. Jadi tidak selalu berarti untuk diri dia sendiri. Untuk pribadi yang menyalahgunakan kekuasaan, tetapi juga anggota keluarga maupun teman-temannya. Nah, itu tadi unsur keuntungan pribadi yang ketiga. Nah, dari pengertian korupsi, unsur-unsur korupsi itu tadi yang sudah saya bicarakan tadi. Nah, untuk sumber hukum itu, sumber hukumnya ada dua kawan-kawan, ada dua besti. Nah, untuk sumber hukum yang pertama itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Itu sumber hukum yang pertama. Nah, sumber hukum yang kedua Besti. Yang kedua itu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Nah, itu tadi sumber hukumnya ada dua Besti. Nah, itu tadi ada secara singkat untuk memahami tindak pidana korupsi. Ada pengertiannya tadi, unsur korupsinya dan sumber hukumnya. Nah, kawan-kawan, besti-besti, mungkin itu saja video singkat dari saya. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Pada saya Allah, saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.